Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifin Sueni dengan NIM 18650-063 dari kelas B. Di sini saya akan mereview tentang Project Cost Management. Oke, langsung saja. Yang pertama, biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencangkup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama itu profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian margin profit, resiko pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan. Total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Kemudian biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Kemudian biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tapi secara tidak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Kemudian estimasi biaya. Estimasi biaya manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Kemudian penting dikenali jenis-jenis estimal biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi dan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Kemudian alat bantu dan teknis estimasi biaya. Kemudian gambar pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian gambar kedua, perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian gambar ketiga, pedoman parametrik menggunakan karakteristik parameter dalam modal matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian gambar keempat, alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membantu pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Kemudian penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengolasan estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Kemudian sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase untuk yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan membantu kinerja biaya. Kemudian sini ada lagi pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup 1. Pemantauan kinerja biaya. Kedua, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Yang ketiga, mengonfirmasikan pengakuan kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya.
Kemudian Evenet Values Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya, organ plan plus approved change. Dalam baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara produk, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga bermanfaat EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM ada 3, yaitu Planet Value atau PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kemudian actual cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Kemudian Earned Value atau EV adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah tercapai berdasarkan Rate of Performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Istilah-istilah dalam EVM ada 4, yaitu cost variansi atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian schedule variansi atau CV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian cost performance index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek diselesaikan berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian Schedule Performance Index (CPI), variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Mungkin itu saja untuk materi yang saya bawakan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.